tentunya akan selalu mengurus hidup kita, merawat hidup kita, menuntun kita ke jalan yang lebih baik. Karena kejadian itu sejatinya cara Tuhan mendidik kita supaya kita itu lebih menjadi orang yang lebih bisa bermanfaat, bisa lebih senang lagi, derajat kita jadi naik lagi. Yaitu melalui proses itu semua keadaan yang sedang terjadi. Cuman yang jadi pertanyaannya, yang jadi PR-nya itu kita mampu nggak untuk melewati itu semua. Jika mampu, jika kita berhasil melewati itu semua, yakin ke depannya apa yang kamu inginkan, selagi kamu terus berusaha, berdoa, dan tidak pernah menyerah, terus berjalan, itu bisa kamu dapatkan. Karena kun fayakun dari Allah itu nggak ada yang mustahil. Jangankan nasib, takdir pun bisa Tuhan ubah. Karena kita itu milik Dia. Hidup itu kita cuma dititipin doang kan. Kamu dititipin harta ketika kamu beramanah dan memberikan kepada orang yang lain pun seperti hanya kita dititipin barang gitu kan. Ada orang yang dititipin barang ke kita, otomatis di dalam diri kita itu ada rasa ketakutan, kekhawatiran, takutnya apa rusak gitu kan. Ketika nanti pas mereka yang punya barang itu ambil lagi. Makanya kan di situ kita menjaganya kan, merawatnya kan, supaya nanti pas yang punya datang lagi aman gitu kan. Kadang-kadang ketika kita menjaga merawatnya dengan baik, orang yang punya barang bisa kasih ke kita tuh barang yang gak diambil lagi, gak jadi kan gitu. Karena apa? Karena kita mampu merawatnya. Seperti halnya kita dititipin materi, dititipin ilmu, dititipin anak, dititipin istri, dititipin apapun itu. Ketika kita beramanah, bahkan Tuhan bisa lebihkan lagi. Nih kamu kasih lagi, terus aja dikasih. Karena apa? Tuhan tahu kamu beramanah. Makanya Tuhan lipat gandakan lagi kan. Yang kedua, coba kita bercerita kepada orang yang bisa kita percaya gitu kan. Ketika kita ingin berdamai dengan keadaan, pasti di lingkunganmu itu ada orang yang kamu percaya, ada orang yang paling dekat denganmu. Mungkin kita tidak tahu juga bahwa dari dialah kita itu bisa naik lagi, bisa semangat lagi. Karena apa? Dia tuh punya rasa, punya hati, dan dia itu bisa merasakan apa yang kamu rasakan saat ini. Karena perjalanan hidupmu itu dia tahu gitu kan. Makanya kadang kita mengoreksi diri kita itu sulit, tapi ketika kita ingin lebih, supaya lebih tepat lagi, coba kita tanyakan pada orang yang terdekat sama kita. Karena manusia itu kadang-kadang mengoreksi orang lain itu lebih mudah dibandingkan kita mengoreksi diri kita sendiri, termasuk saya pun gitu kan. Yang ketiga, untuk cara kita berdamai dengan diri sendiri, cobalah kita itu meluangkan waktu gitu kan, untuk kita lebih fokus pada diri kita. Kayak misalkan kita melakukan pokoknya bentuk-bentuk yang lebih menyibukkan diri kita gitu kan. Saya sering kali juga gitu kan berbicara sendiri gitu kan, kayak kalau dipikir-pikir itu kayak orang gila gitu kan. Kalau di depan orang lain gitu kan kelihatan itu kayak orang gila, ngomong sendiri, ketawa-tawa sendiri, nangis sendiri. Yaitu kita coba luangkan waktu dengan diri kita, kita ajak ngobrol juga diri kita gitu kan. Itu enak loh kayak gitu. Yang aku rasakan itu enak. Kita itu sebetulnya nggak sendirian gitu kan. Bahkan di dalam diri kita itu banyak gitu kan. Coba aja kamu rasakan.
kadang-kadang si nafsu yang berbicara, si sabar yang berbicara, si akal yang itu pada kayak ngomong seru banget kan. Dan dari itu semua ketika kita berbicara dengan diri sendiri, kita juga kadang-kadang mendapatkan solusinya gitu kan. Kita itu tiba-tiba hati dan pikiran kita itu kayak kebuka. Oh iya ya, kayak gitu lah. Kayak kita ngobrol sama orang lain juga. Kita bertanya dengan diri sendiri, jawab oleh diri sendiri. Kan di situ ada pembeda, ada Al-Furqan itu. Kalau di Al-Quran itu namanya Furqan, atau nanti ada ketemu rasa yang membedakan. Oh ini yang benar, ini yang salah, ini yang harus saya lakukan dan ini yang harus saya buang gitu kan, yang harus saya perbaiki. Itu ada pembeda ketika seperti halnya kita berbohong. Dalam mulut kita bisa berbohong, tapi dalam hati kita itu ada tuh yang ngomong. Lalu rasa siapakah itu, suara siapakah itu? Tentunya kalau bukan Tuhan yang mengingatkan melalui ruhnya itu, bagaimana tuh kita bisa sadar? Namun karena kita mengingat kepada Sang Pencipta yang akhirnya ingatan itu, kesadaran itu bisa datang kepada kita. Sehingga salah satu contohnya itu kita bisa tahu, oh ini salah sebetulnya. Dalam hati itu kayak gitu, walaupun dalam mulut kita bisa berbohong. Yang keempat, coba kamu itu lebih fokus apa yang kamu harus lakukan itu. Dan yakin gitu kan, kamu itu bakalan mampu loh. Karena kenapa? Coba deh, Tuhan itu kasih potensi yang amat besar di dalam dirimu. Percaya dan yakinlah bahwa cobaan yang datang tidak akan lebih dari batas kemampuanmu. Jadi kamu pasti dapat melewati, meski di awal merasa rapuh dulu, seperti hancur gitu kan. Seperti halnya kita itu kerja atau gitu kan, kita itu pindah wadah gitu di situ. Kita harus adaptasi lagi. Istilahnya udah SMA balik lagi ke SD, udah SMA balik lagi ke SD. Gak tamat-tamat deh. Dekatkanlah dirimu dan minta ampunlah yang utamanya kepada Tuhan itu. Karena ketika ibaratnya gini, ada orang yang minta maaf sama kita, lalu kita maafkan secara tidak langsung. Ketika apa yang dia inginkan atau yang istilahnya harapin dari kita jadi luluh kan. Begitu juga kepada Tuhan. Ketika Tuhan udah memaafkan apa yang kita harapkan, ketika kita berdoa meminta gitu kan, itu Tuhan bisa kembalikan lagi kebahagiaan yang pernah kita alamin. Dan bahkan Tuhan bisa lebihkan lagi atas kebahagiaan, atas apa yang pernah kita rasakan di masa lalu itu. Karena itu yang namanya udah Tuhan memaafkan kan, Tuhan jadi hatinya baiklah, enak lah gitu. Ya udah, makanya ketika hambanya meminta, ya udah deh aku kasih kan, kayak ke anak aja gitu kan. Karena bentuk saking rasa kasih sayangnya itu yang tulus, yang gede banget gitu kan. Keselnya kita ke anak, karena ada rasa kasih sayang yang amat kuat gitu kan. Akhirnya kita bisa luluh juga dengan anak. Akhirnya anak pun kan ketika kita baikin lagi, dia itu sama hati dan pikirannya, psikologinya itu bisa kena juga sama dirinya kan. Akhirnya dia bisa tumbuh lebih semangat lagi, lebih berkembang lagi, lebih maju lagi. Karena kita juga baikin lagi gitu kan. Ya itulah, seperti hanya perumpamaan yang diceritakan itu. Ya gitulah, apalagi ini Sang Pencipta, dia itu lebih banget gitu kan. Semua orang mengalami. Coba aja tanya gitu kan sama orang terdekat kamu aja dulu gitu kan.
Kamu itu pasti punya orang-orang terdekat. Pasti mereka juga punya cerita hidup yang mana mereka itu pernah juga gitu kan ngerasakan sakit, merasakan bawah ataupun patah hati kalau jatuh cinta gitu kan sama pasangan. Saya juga mikir bagaimana cara ngembaliin itu semua. Mas Agang, Mas, gimana ya? Ketika kita itu seperti hanyalah kita itu punya pasangan, kita sayang banget, kita berjuang mati-matian gitu kan, dengan hati, dengan pikiran dan tenaga untuk mendapatkan materinya juga untuk perjalanan, untuk bekal nanti kita sama pasangannya kan. Tapi yang namanya takdir ya takdir itu sebetulnya hasil dari nasib apa yang kita pilih, hasil akhirnya gitu kan. Ya karena kita memilihnya, misalkan kita milih ini ya ada pasti takdir akhirnya, pokoknya takdir itu hasil akhir yang dari nasib yang kita pilih gitu kan. Yang nggak bisa berkutik lagi gitu kan. Sebetulnya ini kayak lebih ke memotivasi diri saya sendiri. Dan saya mohon maaf juga gitu kan buat kamu-kamu semua, bagi yang mendengarkan cerita ini apa ngalir ngidul kayak gini gitu kan. Intinya semoga aja mendapatkan hikmah dari apa yang saya ceritakan, dari apa yang saya ungkapkan pada malam ini gitu kan, apa yang saya bahas pada malam ini. Intinya kita harus ingat, kita itu gak boleh menyerah. Banyak, dan harus ingat itu, kita itu banyak orang-orang yang mengharapkan keberhasilan kita, kebahagiaan kita. Ada orang tua, ada keluarga, ada saudara, ada teman dan semua. Maka apakah kita tega melihat mereka sedih dengan keterpurukan kita gitu kan? Tentunya itu tidak, mereka semua tidak inginkan, termasuk diri kita yang mengalaminya. Maka tentunya udah sepantasnya kita memulai lagi dari awal, kita perbaiki, kita evaluasi lagi, kita renungkan, dan tak luput kita mendekat kepada Tuhan yang menciptakan kita. Apapun masalahnya, apapun cobaannya, apapun ujian dan rintangannya, mari kita jalani dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan kasih sayang dan kuasa Tuhan. Kun fayakun, Tuhan, tidak ada yang mungkin, tidak ada yang mustahil. Maka marilah kita berjalan, terus melangkahkan kaki kita ke depan dengan tujuan apa yang kita cita-citakan. Dan semoga impian kita semua bisa terwujud dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Mungkin cukup sekian dulu saya ngobrol ngarang ngidulnya gini ya. Intinya semoga bermanfaat aja. Mohon maaf bila ada kata-kata yang membuat tersinggung perasaan kamu semua, kamu yang mendengarkan. Dan semoga ada manfaatnya juga, saya besar harapan. Dan saya berharap kepada Tuhan mengembalikan kebahagiaan-kebahagiaan yang pernah kita alami dahulu untuk kita semua. Selamat berjuang, jangan mudah menyerah. Mari kita lalui itu semua. Dan harus ingat, Tuhan sangat dekat dengan kita. Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.